Maksudnya kalau bangkainya najis, maka yang dipotong itu juga najis, seperti babi atau kambing. Kalau bangkainya suci, yang dipotong sewaktu hidupnya pun suci pula, seperti yang diambil dari ikan hidup. Jadi misal kita punya kambing, kita pengen makan kambing, mau nggak mau kita menyembelih kambing. Kalau kita sembelih kambing, ini banyak, lama baru habis. Ya udah kita potong dulu aja kakinya satu, masih tinggal 3. Masih hidup kambingnya. Kita operasi, potong satu kakinya. Boleh nggak? Hukumnya haram, dan itu bangkai, tidak bisa dimakan. Karena kambing itu kalau mati hukumnya bangkai, maka setiap yang dipotong dari tubuhnya hukumnya juga bangkai. Bangkai kambing hukumnya haram, tidak halal dimakan, najis. Sebaliknya kalau bangkai itu bangkai ikan atau binatang-binatang laut, maka hukumnya halal. Contoh, Nizam menangkap gurita atau cumi-cumi, kakinya ada 8. Sama Nizam dipotong 2 kaki gurita, tinggal 6. Atau kepiting, kakinya 4, diambil 2. Nah, kepiting binatang laut, kalau dia mati bangkainya halal, maka potongan dari tubuhnya itu juga hukumnya halal. Ikan lele gede, kita potong buntutnya doang, masih hidup dia. Orang lele itu kuat kayak gabus, digoreng aja masih hidup dia. Tung waktu di piring kita makan tuh nggak bergerak-gerak dia, masih hidup ketika dipotong. Maka bagaimana? Nah, maka hukumnya halal, cuman haram. Kenapa? Karena menyakiti makhluk hidup. Nih, jadi halal memakannya, haram melakukannya. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Bunuh dengan cara yang baik, yang kira-kira sekali pukul mati itu ikan. Jangan disiksa-siksa, dipotong-potong di waktu hidup. Jadi ikannya bagusnya dipingsankan dulu, pukul palanya, pingsan dia, baru kita bersihkan. Nah, dari sini, dari hukum menyiksa binatang ini hukumnya haram. Sebagian ulama mengharamkan memancing dengan umpan dari cacing. Ketika kita memancing ikan menggunakan cacing, otomatis cacing itu kan kita tusuk-tusukkan ke dalam mata kail. Sakit nggak kira-kira? Sakit. Direndam lagi dalam air, nggak mati-mati juga tuh cacing. Ini dikatakan hukumnya haram karena menyiksa cacing tadi, bahkan kadang-kadang dipotong-potong badannya cacing tadi itu. Nah, ini dikatakan hukumnya haram. Begitu juga umpannya adalah kodok. Kodok hidup, kodok-kodok mati, dimatiin dulu baru kemudian dipotong badannya, boleh. Akan tetapi boleh ini pun kebanyakan ulama masih mengharamkan karena ada hadis Nabi yang mengatakan la taqtulud difda, jangan kalian membunuh kodok. Karena kodok ini salah satu makhluk Allah yang taat kepada Allah dan rajin berdoa. Tuh. Jadi gimana dong Ustaz mau mancing? Oh, udah mancing di pasar aja. Bawa duit, dapat ikan. Umpannya duit. Tuh 50 ribuan lempar ke kolam. Jadi ikan sekilo, ya kan? Jadi paham nggak nih? Nggak boleh memotong bagian dari binatang. Kadang nyamuk, kita ketemu nyamuk kekenyangan, udah nggak bisa kabur dia. Mau kemana lo? Mau kemana? Mau kita tangkap kan? Pop, dapet nyamuk. Kita taruh tuh, kita cabutin satu-satu kakinya. Siksaan neraka. Tek, cabut satu-satu kaki. Tek, sampai habis tuh kakinya tuh. Nyamuknya bulat aja begitu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh gimana? Dimatiin? Enggak. Cuman kakinya dicabutin satu-satu. Itu hukumnya haram dan menyiksa makhluk
Allah. Tuh kadang gitu santri nggak ada kerjaan, ada hanger patah dibakar. Ini bukan ngajarin nih. Hanger patah dibakar, jadi netes-netes cari sarang semut. Ayo. Dibom, dor, gitu kan. Jadi netes tuh, hangernya tuh netes. Jadi kayak lilin. Itu namanya menyiksa. Nah, menyiksa ini hukumnya haram. Seperti apapun makhluknya, ketika kita siksa, hukumnya haram. Kalau mau langsung dibunuh, dibunuh, jangan disiksa. Nah, menyiksa binatang hukumnya haram. Dikecualikan bulu hewan yang halal dimakan, itu boleh diambil di waktu hidup, jadi terpisah dari tubuhnya, tidak membuatnya najis. Berbeda dengan bulu hewan yang tidak halal dimakan. Ayo, hewan apa yang bulunya biasa lepas? Halal dimakan ayam mah. Kecuali ayam tetangga, tuh baru tuh nggak boleh dimakan. Kucing. Nih yang seneng kucing. Kucing datang ke kamarnya, tidur di atas surban, di atas sejadah, di atas bedding. Bulunya lepas-lepas, nempel di situ. Atau di sarung kita lagi duduk begini nih, pakai sarung, pakai jubah, datang meong, datang tuh kucing garong. Duduk di pangkuan kita, di pangkuan emaknya tuh. Atau suaminya mungkin, kalau kucing cewek mah datang dia nyari suaminya, Misbah. Jadi dielus-elus sama Misbah di situ. Kucing tadi masya Allah senang, bunyinya begitu tuh. Lepas bulunya, kita pakai sholat boleh enggak? Tidak sah. Kenapa? Dikarenakan kucing bukan binatang yang halal dimakan, maka bulunya tidak suci. Ketika ada di badan kita, hukumnya najis. Najisnya bagaimana? Dikatakan najis kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak dimaafkan. Sebagian mengatakan banyak, kalau sudah 3 helai maka tidak dimaafkan. Nih kalau ikut mazhab Syafi'i, masya Allah, ada bulu kucing di sejadah kita sujud, tangan kita menyentuh bulu-bulu tersebut, hukum sholat kita tidak sah. Tuh ingat, hati-hati sekali. Jadi kadang-kadang di pakaian bulu-bulu kucing, itu yang ngerokok. Lo bapak kita doyan ngerokok, pasti sarung orang yang merokok pasti bolong-bolong. Pasti sholat tuh taraweh 23 rakaat sarungnya bolong. Kecil aja kelihatan warna kulit, hukumnya tidak sah sholatnya. Makanya nih hati-hati sholat pakai selawar, pakai celana panjang, celana dalam juga biar nggak loncat tuh. Jadi dengan harapan andaikan sarungnya sobek, sarungnya bolong, masih terlindungi oleh celana yang ada di dalam. Allah. Firman Allah, wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha atasa. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing alat-alat rumah tangga. Ada jaket isinya bulu burung, ada bantal isinya bulu burung, kemoceng itu juga dari bulu-buluan dan sebagainya. Jadi bulu-bulu yang seperti ini biasanya diambil di waktu binatang itu masih hidup. Hukumnya boleh saja. Yang penting syaratnya binatang tersebut binatang yang halal dimakan. Kalau binatang tersebut tidak halal dimakan, maka bulu-buluannya juga hukumnya najis. Ada pakai tasbih dari gading gajah. Kadang hiasan pulpen
ada apa tuh, sumpit dari gading gajah, apa hukumnya? Hukumnya haram. Dalam fikih mazhab Syafi'i, tanduk, taring, gigi ini termasuk hukumnya sama seperti bulu. Kalau binatang tersebut binatang yang tidak halal dimakan, maka tulangnya, tanduknya, bulunya juga haram dan najis. Jadi haram karena najis. Yang tidak najis itu kulitnya saja kalau disamak. Kalau yang lain seperti tanduknya, maka hukumnya najis. Paham? Karena bangkai. Jadi kalau gajah itu tidak halal, dia memiliki gading, lalu gading tadi dibuat jadi perabotan, jadi gelang, jadi hiasan, kita pakai, kita bawa di dalam sholat kita, maka hukum sholat kita tidak sah, dikarenakan gading gajah itu dianggap najis dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Allah. Oke, lanjut baca. Kaifiat cara mencuci benda yang kena najis. Baca Yusuf. Kaifiat cara mencuci benda yang kena najis. Untuk melakukan kaifiat mencuci benda yang kena najis, terlebih dahulu akan diterangkan bahwa najis terbagi atas 3 bagian. 1. Najis mughaladhah atau sebab, yaitu najis anjing. Benda yang terkena najis ini hendak dibasuh 7 kali. 1 kali di antaranya hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tangan atau Rasulullah SAW di ahadi kita walau fihi qalbu ayyasilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Cara mencuci sejenak seseorang dari kamu kemudian anjing hendaklah dibasuh 7 kali, salah satunya hendak dicampur dengan tanah, riwayat Muslim. 2. Najis mughallathah atau ringan, misalnya kencingan atau tidak belum memakan makanan lain selain nasi. Mencuci benda yang kena najis ini sudah memadai dengan mengeluarkan air pada benda itu meskipun tidak mengalir. Adapun kencing anak perempuan yang belum memakan apa-apa selain nasi, kaifiat mencucinya hendaklah dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang najis itu dan hilang zat najis dan sifat-sifatnya, sebagaimana mencuci kencing orang dewasa. Innahu maqayfi ja'at bi'in laha sawirin ya'kulut ta'am fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijrihi fabala alaihi fada'a bima'in fanadahu walam yursilhu. Sungguhnya Ummu Wais telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesaat bayi laki-lakinya yang belum makan makanan selain nasi. Sesampainya di depan Rasulullah, beliau dudukkan anak itu di papan beliau. Kemudian dia mencucinya, lalu dia meminta air. Beliau berikan air itu pada anak-anak tadi, tetapi beliau tidak membasuh kencing itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Cukup. Cara mencuci benda yang kena najis. Yang pertama, najis ini ada tiga macam. Berbeda macamnya, maka berbeda pula cara menyucikannya. Ada najis berat, ada najis ringan, ada najis sedang. Najis berat, ini najisnya anjing dan babi. Bagaimana sih yang dimaksud dengan najis anjing dan babi? Jadi misal begini, kita menyentuh anjing atau menyentuh babi dengan syarat salah satu di antara tangan kita ataupun badan babi anjing itu basah.
Kalau dua-duanya kering, nggak ada masalah. Kita lagi jalan, tiba-tiba anjing lewat dari belakang kesentuh sarung kita. Wajib dicuci 7 kali enggak? Enggak. Yang penting anjingnya tidak basah. Kalau anjingnya basah, maka wajib dicuci 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Yang kedua yang dimaksud dengan najis anjing dan babi ini adalah kalau dijilatin anjing atau babi. Jadi dijilat anjing atau babi, tangan kita lagi duduk, tiba-tiba kita kira kucing, ternyata anjing, dijilatin tangan kita sama dia. Nah, hukumnya najis Allah dicuci 7 kali. Atau misal sendalnya Billy dikejar anjing, dari jauh kelihatan tulangnya mantap. Kejar sama anjing kan, Masya Allah, ketinggalan sendalnya. Ternyata anjing bukan mengejar Billy, ngejar sendalnya doang, mau nyobain nomornya pas apa enggak. Ternyata kaki Billy lebih gede daripada kaki anjing. Tuh anjing digigit sama anjing tuh sendal Billy. Digigit, dibawa lari, habis itu dibuang atau dibalikin. Nah, otomatis sendal Billy itu terkena air liur anjing. Maka sendal Billy mesti dicuci 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Air dicampurin tanah. Baik di awal, di tengah ataupun di akhir, terserah dah. Nah. Begitu juga kalau misal babi ya kita tombak mati atau kita panah kena, maka panah yang mengenai babi tadi wajib dicuci 7 kali. Akan tetapi bekas telapak kaki babi di jalan, begitu juga anjing. Ada anjing berkeliaran di kampung kita tuh, ada yang pelihara anjing. Anjingnya berkeliaran, hirosah dia malam-malam. Yang duduk depan rumah kita, lewat sambil ngerokok, dia di situ tuh ngopi. Lewat di jalan, najis apa enggak kalau kita keinjak bekas telapak kaki anjing? Tidak najis. Yang penting memang nanti kelihatan di situ bekas kena hujan dan seumpamanya. Kecuali jelas-jelas bekas babi itu, babi lagi pesta di situ kan, dia baring-baring. Kita juga ikutan baring-baring di situ. Nah, itu yang kayak gitu tuh mesti di 7 kali. Bagaimana andaikan termakan babi, nauzubillah, ya, secara tidak sengaja kita memakan sesuatu yang berasal dari babi. Setelah makan kita baru tahu. Jadi kita nih pergi ke luar negeri, yang di sono tuh tercampur antara orang Islam dengan non Muslim. Pergi ke Thailand, pergi ke Kamboja, pergi ke Hong Kong. Di sono kita lihat tulisannya warung Islam, ada Bismillahirrahmanirrahim depannya. Masuk kita, saya order makan dan sebagainya. Pas bayar baru kita sadar ternyata warung Islamnya yang di sebelah. Kita salah duduk. Wah, tadi saya pesan apaan? Oi, kata Cinanya. Pesan oi babi. Nah, maka bagaimana? Wajib kita cuci mulut kita 7 kali, salah satunya berkumur-kumur dengan air tanah. Perut gimana dong Ustadz? Biarin mah yang di perut. Nah, permasalahan ketika nanti buang air bagaimana? Kan lewat dubur tuh. Sebagian ulama mengatakan duburnya pun pas buang air dicuci dengan 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Paham? Paham gak nih? Begitu juga andaikan ada panci yang bejana, panci, piring dan seumpamanya, sendok, garpu yang pernah terkena najis anjing dan babi. Ada restoran ataupun tetangga kita non muslim biasa makan babi, dia pindahan rumah, barang-barangnya dikasihkan ke kita, ada panci, ada penggorengan, ada macam-macam lengkap. Maka bagaimana kita khawatir ini pernah terkena babi, maka caranya adalah dicuci dengan 7 air, salah satunya dengan air tanah. Semuanya perabot-perabotnya kita cuci dengan
air 7 kali, 1 kalinya dengan air tanah. Paham? Oke. Nah, ini najisnya najis mughalladzah. Setiap anjing dan babi, wa ma tawallada minhuma, dan juga yang terlahir dari anjing dan babi. Ada kambing. Kambing kumpul kebo sama anjing. Tuh, enggak tahu yang salah kambing, anjing apa kebo. Jadi anjing selingkuh dengan kambing. Entah bagaimana kambing ini khilaf. Baik yang ceweknya anjing atau yang cowoknya anjing. Pokoknya salah satu yang berhubungan dengan dia tuh anjing. Maka lahirlah anak kambing. Yang orang ibunya kambing misalkan, atau kambing tiba-tiba diperkosa sama anjing. Anjing khilaf, pulang mabok malam-malam. Kelelap, Masya Allah, ada kambing cantik banget. Terkosa sama dia, maka hamillah kambing tadi. Ketika kambing tadi hamil, keluar anak, ternyata anaknya kambing. Kambing, tapi pas bersuara, guk-guk gitu. Memang beneran kambing yang keluar, maka hukumnya tetap anak anjing. Najis tidak boleh dimakan. Gimana Ustadz? Itu nggak ada masalah, halal-halal saja. Yang tidak halal itu adalah anaknya. Andaikan, belum ada sih Kak ya. Andaikan kambing sama anjing dikawinkan, lalu dapat anak, itu belum ada tuh. Yang ada dalam sejarah itu di Kung Fu Panda aja, bapaknya bebek, ibunya panda. Anaknya, bukan, bapaknya ya, anaknya panda. Masa bapaknya bebek, anaknya panda? Ternyata anak angkat. Ya. Jadi, andaikan nanti dikawinkan 2 jenis binatang, yang satu haram, yang satu halal. Contoh aja misal, kuda halal dikawinkan sama binatang yang haram. Misalnya apa, binatang yang gede tapi haram. Anggap aja misal seperti gajah. Punya anak gede, kuda tapi bentuk kayak gajah. Gedenya kuda tuh kayak gajah. Bisa? Ya, cerita ini mah andaikan. Maka hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Karena salah satu induknya itu adalah induk yang tidak halal dimakan. Kalau dua-duanya halal dimakan lalu dikawinkan. Kambing dengan sapi dikawinkan. Spermanya dibuat, dikawinkan, jadi anak. Anaknya baik berbentuk kambing ataupun sapi. Bentuknya kambing tapi gedenya kayak sapi. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya halal. Karena dua-duanya berasal dari indukan yang halal. Sebaliknya juga, indukannya haram tapi anaknya halal, hukumnya tetap haram. Sapi kawin dengan kambing, dengan anjing, anaknya manusia. Atau misal sapi dengan sapi kawin, anaknya manusia. Maka bagaimana manusia tersebut halal dimakan? Dikatakan oleh sebagian kitab, walaupun Ustadz tidak setuju lah, sebab itu pembahasannya bisa panjang. Diandaikan di dalam kitab itu disebutkan ada binatang yang melahirkan manusia dan binatang itu halal, maka manusia tadi hukumnya halal dimakan. Andaikan. Tapi menurut pendapat yang lain, dan ini insya Allah lebih kuat, tetap tidak halal dimakan. Bagaimanapun dia adalah manusia. Beda tuh sama binatang. Tapi kan keluar dari binatang Ustadz. Nah itu bisa jadi macam-macam sebab. Tidak apa namanya, tidak mesti dari 2 sperma binatang lalu lahir manusia. Oke. Allahu Akbar. Jadi cara menyucikannya dengan 7 kali basuh, salah satunya dengan air tanah. Oke, yang kedua, najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan itu apa? Satu-satunya najis ringan itu adalah air kencing bayi anak laki-laki.
bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain ASI. Oke. Jadi kalau sudah makan selain ASI, ya, makannya bukan ASI, nasi, maka hukumnya najis. Nizam kenapa kukunya digigit? Lapar, belum jamnya lagi makan. Nizam gigit jari, membayangkan kambing beranak, kucing. Oke, jadi najis mukhaffafah ada bayi laki-laki umur belum 2 tahun dan tidak makan apa-apa kecuali ASI. Yang seperti ini najisnya najis ringan. Bagaimana ringan? Kalau dia kencing nih di kain, cukup kita ambil air segelas begini atau sedikit, tek tambahin, sudah suci udah. Diangkat, dipules. Udah. Itu sudah dianggap suci. Jadi misal Ulwan punya adik baru lahir, umur 5 bulan. Pas waktu diasuh sama Ulwan, pipis dia. Kena celana jubahnya Ulwan, maka Ulwan tinggal ambil air sedikit, ambil dibasahin, cus, udah, itu hukumnya suci. Dengan syarat satu, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan umur sehari pun kencingnya sudah najis. Najisnya bukan najis ringan, najis sedang. Nah, najis sedang ini setiap najis yang bukan najis anjing dan babi dan juga bukan najis anak kecil. Ini dianggap najis sedang. Oke. Jadi cukup dipercikkan sedikit, hukumnya sudah suci. Tidak perlu seperti yang tadi dibuang dulu najisnya baru dipel lagi beberapa kali. Tidak perlu demikian. Cukup sekali pel aja, disiram sedikit sudah suci. Oke. Kemudian yang ketiga, najis mutawassithah, najis pertengahan. Najis mutawassithah yaitu najis yang lain daripada kedua macam yang tersebut di atas. Najis pertengahan ini terbagi atas 2 bahagian. Yang pertama najis hukmiyah dan yang kedua najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu kita yakini adanya tapi tidak nyata zat, bau, rasa dan warnanya. Seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Maka mencuci najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena najis tersebut. Jadi misal, jadi najis itu ada yang kelihatan mata, ada yang tidak. Yang kelihatan mata namanya ainiyah, mata ain. Sedangkan yang tidak kelihatan mata artinya hukmiyah. Jadi nih si imam kencing di kamar mandi. Tiba-tiba celananya tuh yang digantung jatuh, kena lantai. Tadi imam kencingnya ia mencerat ke sana ke sini, di lantai pun ada. Pas jatuh langsung diangkat sama imam. Tapi ada kena, ada. Di mana? Nah, ini yang kita nggak tahu. Pokoknya ada di situ. Maka itu hukumnya najis, wajib dicuci keseluruhannya. Atau kita buang air, kadang-kadang kan ketika kita laki-laki itu otomatis ketika dia kena dinding kloset bisa mantul. Nah, mantul itu kadang kena kaki kita. Kita lihat-lihat, kita cium-cium nih kaki kita elus-elus begini, cium. Nggak ada bau pesing, tapi kena nggak tadi? Kena sih Ustadz, maka bagaimana? Cukup sekali siram dengan air, hukumnya sudah suci. Jadi kita cuci kaki saja, hukumnya sudah suci. Ini namanya hadis najis hukmiyah. Secara hukumnya najis, tapi nggak kelihatan. Sedangkan najis yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat sukar menghilangkannya. Sifat ini dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Jadi si Alwi main bola, pakai kaos kakinya kena tai ayam. Tai ayam najis mutawassithah.
cium sama alwi, bau. Manjelas namanya juga tai ayam. Maka dicuci. Nah, syarat mencucinya, benda najisnya mesti hilang dulu. Tai ayamnya masih ada enggak? Dicuci dulu sampai tai ayamnya hilang, baru dibasuh dengan air. Selama tai ayamnya masih ada, maka dianggap tetap najis dan tidak suci-suci. Paham? Jadi disiram dulu sampai bersih najisnya, baru kemudian dicuci kain ataupun benda yang terkena najis tersebut. Oke, ingat nanti malam tanya jawab. Masing-masing siapin pertanyaan ya. Masing-masing siapin pertanyaan. Istinja, baca Billy. Istinja, apabila keluar kotoran dari salah satu dua pintu tempat keluar kotoran, wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Mula-mula dengan batu atau lainnya, kemudian dengan air. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini faqala innahuma yu'adzabani amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa amma al-akharu fakana la yastalzihu min bawlihi. Beliau telah melewati 2 buah kuburan. Ketika itu beliau bersabda, kedua orang yang ada dalam kubur ini disiksa. Seseorang disiksa karena mengandung domba orang, dan yang seorang lagi karena tidak mengistinja kencingnya. Sepakat ahli hadis. Idza stajmara ahadukum falyastajmir witro. Apabila salah seorang dari kamu beristinja dengan batu, hendaklah ganjil. Qala Sulaimanu nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastanjiya bi aqala min salati ahjari. Sulaiman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita beristinja dengan batu kurang dari 3, riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan 3 batu berarti 3 buah batu atau 1 batu bersegi 3. Yang dimaksud dengan batu di sini ialah setiap benda yang keras, suci dan kesat seperti kayu, ketika dan sebagainya. Adapun benda yang licin seperti kaca tidak sah dipakai istinja karena tidak dapat menghilangkan najis. Demikian pula benda yang dihormati seperti makan dan sebagainya karena mubazir. Syarat istinja dengan batu dan yang sejenisnya hendaklah dilakukan sebelum kotoran kering, dan kotoran itu tidak mengenai tempat lain selain tempat keluarnya. Jika kotoran itu sudah kering atau mengenai tempat lain selain dari tempat keluarnya, maka tidak sah lagi istinja dengan batu, tetapi wajib dengan air. Oke. Istinja ini bahasa kita cebok, habis buang air kecil ataupun air besar ya, maka wajib dibasuh, disucikan. Ustadz ada mengarang buku khusus untuk istinja ya. Adab istinja judulnya, tebal juga buku itu. Jadi pada dasarnya istinja ini adalah sebuah kewajiban yang memiliki cara-cara yang memang diajarkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak sembarangan. Apabila keluar kotoran dari salah satu 2 pintu tempat keluar kotoran, maka wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Dengan air itu yang paling baik, di annahu anqa, karena dengan air itu lebih suci. Kalau enggak ada air boleh dengan batu atau dengan benda-benda yang kasar yang menyerap kotoran, yang bisa membersihkan, bukan yang licin. Kalau batu licin kayak batu cincin, licin. Kayak keramik, ini licin, tidak bisa pakai batu. Jadi mesti pakai benda yang kasar, batu yang kasar.
pakai batako, pakai bata atau pakai batu split, itu boleh. Boleh. Tapi kalau benda-benda yang licin seperti batu cincin ataupun keramik, maka tidak bisa. Boleh dengan benda lain seperti tisu WC, itu yang orang aneh di seluruh dunia. Tisu WC itu di Indonesia dipakai buat menyapu mulut. Di mana-mana di dunia tisu WC itu untuk menyapu dubur, bukan mulut. Ini kita masuk mau makan pecel lele itu kan panjang tisunya, astagfirullah. Dibuat buang air atau apa ini? Orang di seluruh dunia bingung kenapa di Indonesia tisu WC buat makan. Ya Allah, ya kita lihat bersihnya aja. Tisunya bersih, sapukanlah ke mulut, apa salahnya? Pakai tisu itu boleh. Begitu juga pakai benda-benda yang lain. Daun boleh enggak Ustaz? Boleh dengan syarat daunnya memang menyerap ataupun bisa membersihkan, seperti daun yang sudah kering. Bukan daun basah, daun pisang. Buat istinja yang ada jadi apa? Papais. Nah, jadi daun kering, ingat hati-hati gatal nih daun, ada ulat bulunya lagi, disapukan ke situ. Masya Allah, nauzubillah, itu azab yang pedih ya. Setelah digaruk-garuk jadi pedih dia, makanya jadi azab yang pedih. Pakai kain boleh, yang penting jangan surban temen, disuruh malam-malam, nggak ada air habis, mesin rusak, surban teman masuk dalam bak sampah, teman dia ini, ya Allah surban saya wadimor, ditarik kuning-kuning di situ. Tidak boleh juga pakai benda berharga, kertas duit. Mahal. Tuh duit 20 ribuan buat istinja, hukumnya haram. Haram dan bego hukumnya ya. Bayar masuk WC 2.000. Ini bersihin itu pakai duit 20.000. Masya Allah. Pakai kertas koran, kertas buku boleh dengan syarat yang tidak licin. Kalau licin kertasnya, nih kayak cover buku begini nih, licin, sebab ada laminating di atasnya, tidak bisa. Makanya kertas-kertas yang licin itu tidak bisa. Yang mesti yang kasar dan bisa menyerap air. Itu yang bisa dipakai buat istinja. Nggak boleh juga pakai makanan, kayak ada donat nggak kemakan atau roti, sapukan ke situ. Pas banget kayak selainya. Hukumnya haram karena itu menghina makanan. Sekalian aja cabai aja di situ tuh langsung biar berasa. Di dalam hadis disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Rasulullah melewati dua kubur. Faqala innahuma yu'adzaban. Ini dua kubur ini lagi disiksa. Nah, ini dalil siksa kubur. Ada siksa dalam kubur mah. Yang pertama, ini selalu mengadu domba. Jadi manusia diadu-adu. Nih hati-hati nih. Kadang-kadang enggak sengaja ustadz dengan ustadz diadu. Ustadz nanya, nih hukumnya boleh apa enggak ustadz? Kata ustadz enggak boleh, tapi kemarin kata ustadz Uje boleh. Ayo, berarti yang salah ustadz Uje dong ustadz. Wah, ini namanya mengadu domba ustadz. Hati-hati santri ini, jangan begitu. Hati-hati, jangan sampai mengadu domba ustadz. Jadi mengadu domba kaum muslimin hukumnya haram, apalagi kalau gurunya yang diadu domba. Kalau mau nanya aja ustadz hukumnya bagaimana? Kemarin saya pernah dengar, katanya boleh. Kata siapa? Ustadznya nanya. Nggak tahu ustadz, pokoknya saya pernah dengar. Padahal ustadz di situ juga. Tidak kita katakan ustadz di situ ustadz. Wah itu. Wah, nanti tuh masya Allah. Ustadz yang sono panas dibilangin bodoh, nggak ngaji dan sebagainya. Panas akhirnya. Perang antara majelis dengan majelis, ustadz dengan ustadz. Di mana-mana ceramah, main tembak-tembakan aja. Rupanya dua ustadz ini tidak bahagia di waktu kecil karena kurang main tembak-tembakan. Akhirnya pas jadi ustadz, tembak-tembakan. Tuh, ustadz sana nembak ustadz sini. Kalau nembak tuh nembak-tembakan cinta mah bagus. Ini tembakan-tembakan permusuhan. Rusia sama Ukraina aja belum damai, dia udah perang lagi. Wah.
Adu domba. Kadang teman dengan teman. Karena mungkin gak suka. Hati-hati kita secara gak sengaja kadang-kadang gitu. Ente tahu gak? Ngomong. Si Alwi sama si Nizam lagi ngomong. Zam, ente tahu gak? Kata si Alwi. Apaan? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Dua-duanya dah. Tak Alwi kalau pengen tahu 500 bayarannya, pengen tahu banget 1000. Bayar Nizam 1000. Pinter juga nih Nizam. Apaan Wi? Itu si Taza bilangnya begini. Nizam gendut. Masa? Iya benar. Aneh cuman bilangin aja kan anak-anak jujur. Anak kalau bukan ente gak ada bilang. Marah Nizam. Insyaallah. Walaupun si Taza benar ngomong begitu, maka si Alwi namanya si tukang adu domba. Jadi yang mau diadu itu cuma domba doang. Jadi si Nizam dengan si Taza kalau mau diadu begitu berarti mereka dua-duanya domba. Jadi ini hati-hati yang kayak gini nih, kadang-kadang omongan apa sebagainya datang ke Kang Iwan. Kang Iwan kan Wawan masak tuh. Iwan. Kang Iwan, ana ngomong sama Kang Iwan Ron ya. Kenapa? Santri bilang masakannya nyanyi. Apaan tuh? Pokoknya nyanyi. Kang Iwan langsung ngambek, nggak lagi mau masak. Coba demo Kang Iwan. Kompornya digantung. Gara-gara 1-2 orang padahal ya hal-hal kayak begitu nggak usah disampaikan ke orangnya. Ini ngomongin orang kadang-kadang gitu. Aneh sih bukannya mau ini ya, cuman menyampaikan aja. Itu namanya adu domba. Adu domba. Nih hati-hati sih kayak begini nih. Yang kadang-kadang kita tuh percaya aja yang begini. Kita tuh deket banget sama temen nih kan. Cuman kita kalau udah adu domba percaya aja. Nah ini yang aneh tuh. Setan itu pengen masuk tuh ada aja caranya. Si Taza dengan abangnya Ulwan, ada yang ngomongin, Wan, ente tahu nggak? Kata Taza, abang mah pelit. Si Ulwan mestinya kan nama adanya bilang, anak nggak percaya. Ya walau gimana juga adek anak kalau ngomong begitu biasa aja, anak maafkan. Begitu, jangan ini malah biasanya yang perang-perang kuat itu orang yang awalnya deket banget. Tuh kalau udah pecah, retaknya retak hancur, nggak bisa lagi disatukan. Nah, jadi hati-hati. Setan selalu berkeinginan liyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, menjatuhkan kejadian permusuhan dan kebencian. Nih hati-hati, suami dengan istri, suami dengan istri, menantu dengan mertua, guru dengan murid, teman dekat dengan teman dekat, tetangga dengan tetangga. Liyuqi'a bainakumul adawata. Gimana caranya terjadi permusuhan wal baghdha, saling membenci, saling marah memarahi. Ini kerjaannya syaitan. Nah, ini disiksa dalam kubur. Wa ammal akhar la yastanzihu min baulih, tidak mengistinja dari kencingnya. Dalam riwayat lain, tidak hati-hati waktu buang air. Mana urusan ke dinding. Nanti orang kan datang menyendar di dinding, najis di sini orangnya sholat. Gara-gara kita orang tidak sok sholat. Makanya benar-benar kalau masuk kamar mandi itu disiram, jangan pelit dengan air. Disiram, dibersihkan. Apalagi kalau WC-nya WC duduk. WC duduk itu sebelum kita pakai kita bersihkan dulu. Sebab mungkin orang yang sebelum kita duduk main duduk aja, padahal di pahanya tuh ada pulau-pulau. Ketika kita duduk di situ pulau-pulaunya menular ke kita. Maka kita semprot dulu pakai air, disapu dulu pakai tisu, baru kita duduk. Selesai kita duduk, kita siram lagi, kita bersihkan, sehingga nanti kalau ada orang duduk setelah kita, dia langsung mendapatkan yang bersih saja. Itu adab dalam beristinja. Oke. Malam ingat tanya aja, jawab ya masing-masing.
Siapin pertanyaan dari sekarang, dicari pertanyaan yang berkualitas, jangan tidak berkualitas. Ustadz, alien itu ada apa enggak Ustadz? Alien itu saudaranya siapa Ustadz? Ali sama si Ian punya saudara, adanya namanya Alian. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam subhanallahi bihamdihi subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna la nu'minu